warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Apakah hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Nah, sekarang apakah kalian sudah mendengar apa itu fotosintesis? Iya. Iya. Belum mendengarnya? Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, sekarang kita akan belajar tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Nah, jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, pertanyaannya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis? Nah, sebelum lebih jauh, kalian coba buka buku halaman 56. Sudah dibuka bukunya? Nah, sekarang baca terlebih dahulu tentang tumbuhan hijau. Ibu beri waktu 3 menit ya. Sudah membacanya? Nah, sekarang sebutkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk berfotosintesis. Nah, ada apa saja? Yang pertama, air. 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 Selanjutnya, ada apa lagi? Selanjutnya, karbon dioksida. Selanjutnya ada cahaya matahari. Yang terakhir yaitu klorofil. Nah, klorofil ini adalah zat warna hijau yang ada di dalam daun. Nah, bagaimana jika yang daunnya warna merah, kuning, jingga? Nah, itu juga sama ada klorofilnya, tetapi dilapisi oleh zat warna lain. Dapat dipahami? Nah, kalau sudah paham, Ibu hapus dulu ya. Nah, Ibu akan tuliskan bagaimana reaksi dari proses fotosintesis. Cahaya matahari dan di bawahnya klorofil. Nah, selanjutnya terjadi karbohidrat. Lalu
Oksigen. Oksigen atau gula. Nah, ini adalah reaksi dari proses fotosintesis. Nah, sekarang Ibu mempunyai skema proses fotosintesis secara langsung. Nah, ini dia skema dari proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, air dari akar menuju ke daun. Nah, yang selanjutnya, karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau yang sering disebut stomata. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari dan diserap oleh klorofil. Nah, itu adalah reaksi dari proses fotosintesis. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanannya. Sebagian hasil dari proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, penggunaan cadangan makanan tersebut yaitu pada saat bahan-bahan di tanah mulai menipis. Nah, misalnya pada saat musim kemarau, tempat tumbuhan menyimpan makanan misalnya terletak pada umbi, buah, biji, dan batang. Nah, contohnya, tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya pada umbi, contohnya pada tanaman apa di dalam umbi? Apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kentang. Nah, kentang termasuk pada jenis umbi-umbian. Nah, singkong, talas, bawang merah, dan juga bawang putih. Nah, selanjutnya pada buah. Contohnya pada tanaman apa? Tanaman tidak tahu. Nah, buah mangga. Buah mangga kan itu buah ya. Apel, jeruk, pepaya, pisang. Nah, selanjutnya pada biji-bijian. Contohnya tanaman apa? Kacang tanah. Betul. Kedelai, jagung, kacang hijau itu termasuk pada tanaman biji-bijian. Nah, yang terakhir pada batang. Contohnya pada tanaman sagu dan tebu. Itu dia bagian-bagian dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu manusia dan hewan tergantung pada tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau sebagai sumber makanan. Nah, hampir semua bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Nah, baik di bagian daun, bunga, buah, batang, ubi, tunas maupun bijinya itu dapat dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Nah, apa saja makanan yang didapat manusia dari tumbuhan? Daun. Nah, misalnya dari daun, kita bisa memakan daun apa? Singkong. Betul, daun pepaya, daun kubis, selada, bayam. Nah, itu dapat dimakan oleh manusia maupun hewan. Selanjutnya, dari bunga, misalnya apa? Bunga turi, bunga kol,
dan bunga pisang. Itu juga bisa dimakan oleh manusia. Selanjutnya buah, misalnya buah apa? Buah mangga, jambu, sawo, anggur, nanas. Nah, dari umbi, kentang, wortel, anggur, wortel singkong dan lobak. Nah, tunasnya misalnya apa? Yang suka ada di dalam gehu? Apa coba? Toge. Toge, betul. Dan rebung. Nah, dari biji misalnya biji kacang hijau, jagung, beras. Nah, beras yang selalu kita makan setiap hari dipasak menjadi nasi. Nah, dapat dipahami? Dapat. Iya. Nah, hewan juga memperoleh sumber energinya dari tumbuhan hijau. Pada hewan-hewan herbivora sangat tergantung pada tumbuhan secara langsung. Jika tidak ada tumbuhan, maka hewan tersebut akan mati, sehingga juga mengakibatkan hewan herbivora juga akan mati. Hal ini dikarenakan mereka saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ini juga berlaku untuk hewan omnivora. Selanjutnya, tumbuhan sebagai obat tradisional. Contohnya di negara kita, di Indonesia. Nah, banyak tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Nah, sebagai contohnya tanaman obat yaitu pilkina sebagai obat untuk penyakit malaria. Nah, ada pula umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai jamu. Contohnya yaitu kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tumbuhan sebagai bumbu masakan. Nah, tumbuhan di negara kita menghasilkan banyak sekali rempah-rempahan. Biji, buah, ataupun umbi tanaman bermanfaat sebagai penyedap atau bumbu masakan. Nah, tanaman tebu misalnya menghasilkan gula, betul sekali, yaitu pemanis alami. Nah, hasil rempah-rempah contohnya bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, pala, dan sebagainya. Sudah paham belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, terus bagian-bagian bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk proses fotosintesis, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari, lalu menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, selanjutnya hasil dari fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, tadi telah Ibu sebutkan di bagian mana saja? Di bagian pada umbi, pada buah, pada biji, dan juga pada batang. Nah, tumbuhan hijau, manusia dan hewan juga tergantung pada tumbuhan hijau. Mereka berdua saling bergantungan kepada tumbuhan hijau. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, kalian membuat skema dari tumbuhan hijau dan binatang. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.